Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hadis ahkam 1 berupa hadis tentang rujuk. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang rujuk itu? Ada yang saya jawab, ada yang masih ingat kira-kira rujuk itu apa sih? Rujuk menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu roja'a, yang artinya kembali. Sedangkan menurut istilah, kata rujuk itu berarti ketika seorang suami ingin kembali kepada istrinya, ketika istrinya ini masih dalam keadaan iddah. Perlu digarisbawahi di sini ya, masih dalam keadaan iddah. Pernah gak sih kalian itu melihat sepasang kekasih yang sukanya itu cerai, terus rujuk, cerai lagi, rujuk lagi, terus cerai lagi, dan rujuk lagi? Mungkin mereka itu ada di sekitaran kalian, mungkin itu tetangga kalian, rumah samping kalian, atau mungkin hanya ada di TV kalian. Menurut kalian gimana sih? Memangnya semudah itu ya rujuk? Gak ada syarat-syaratnya kah? Nah, di sini saya akan membahas hadis dari Imran bin Husain tentang salah satu syarat rujuk, yaitu adanya saksi. Saya bacakan ya. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu su'ila 'anir rajuli yutlaku thumma yuraji'u bala yushhadu faqala ashhid ala talaqiha wa ala raj'atiha rawahu Abu Dawud wa hakaza mauqufan wa sanaduhu shahihun. Yang artinya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya ia ditanya tentang lelaki yang mentalak istrinya, kemudian merujuknya dengan tanpa saksi. Dan Pak Imran ini berkata, hendaklah kamu saksikan pada tolaknya dan pada rujuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan mauquf, dan sanadnya itu dibilang sahih. Pada hadis ini sanadnya itu terbilang sahih. Apa sih arti sahih itu? Sahih itu artinya sebuah hadis itu sanadnya muttasil sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rawinya mutawatir, adil, dobit, dan terhindar dari ilat. Bisa kita buktikan bahwa di sini rawi pertama yaitu Imran bin Husain adalah seseorang yang siqah. Beliau juga termasuk sahabat Nabi. Imran bin Husain ini masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah bersamaan dengan Islamnya Abu Hurairah. Imran bin Husain ini terkenal dengan kejujurannya. Beliau ini itu termasuk sahabat yang meriwayatkan banyak hadis kedua setelah Abu Hurairah, dan beliau ini wafat pada tahun 52 Hijriah. Lalu hadis ini itu diriwayatkan dari Abu Dawud. Abu Dawud ini termasuk yang Abu Dawud ini itu pemilik Sunan Musnad Abu Dawud. Beliau lahir pada tahun 202 Hijriah. Dari tenggang masanya 202 Hijriah ke masa wafat Imran itu yaitu tahun 52 Hijriah, terpaut 150 tahun. Lalu sebenarnya apakah sanadnya ini memang bersambung? Kalau menurut Abu Dawud di sini kan dijelaskan bahwa sahih, artinya memang sanadnya ini bersambung sampai kepada Imran. Namun mohon maaf, saya tidak bisa menemukan sanadnya Abu Dawud sampai kepada Imran dalam hadis ini.
Saya sudah mencoba untuk mencarinya di kitab Jami'ul Musnad, di kitab Musnad Abu Dawud, sampai hampir sehari semalam, tapi saya nggak ketemu sama hadis ini. Nah, selanjutnya kan di sini dikatakan bahwa hadis ini mauquf. Hadis mauquf itu artinya hadis yang bersandar kepada sahabat, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Di sini itu dijelaskan bahwa Imran bin Husain su'ila, lalu yang berkata itu ya Imran bin Husain, tidak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Maka di sini itu dikatakan sebagai hadis yang mauquf. Kalau dalam keterangannya hadis sahih tadi, saya yakin bahwa hadis ini memang sahih dari katanya an, yaitu hadis mu'an di sini. Lalu penjelasan hadis, matan hadis. Bahwa Imran tadi ini kan ditanya, ada seorang laki-laki yang mentalak istrinya, kemudian dia merujuknya kembali dengan tanpa saksi. Pak Imran ini menjawab, hendaklah kamu saksikan pada talaknya dan pada rujuknya. Hadis ini itu merupakan dalil sahnya atau disyariatkannya rujuk. Para ulama bersepakat bahwa seorang suami itu berhak merujuk kembali istri tanpa adanya persetujuan dari istri ataupun wali dari istri tersebut, asalkan digarisbawahi lagi masih dalam keadaan iddah. Hadis ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wa bu'ulatihinna ahaqqu biraddihinna fi dzalika, yang artinya dan suami mereka itu lebih berhak mengembalikan mereka. Hadis ini itu juga menunjukkan perintah adanya saksi sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tolaq ayat 2 yang berbunyi wasyhadu dawa adlin minkum, dan bersaksilah pada mereka yang hanya di antara kamu. Berdasar hadis ini, Imam Syafi'i itu berpendapat dalam qaul qadimnya bahwa adanya saksi di dalam rujuk itu adalah sebuah kewajiban. Namun di dalam kemudian beliau dalam qaul jadidnya berpendapat bahwa adanya saksi di dalam rujuk itu adalah sebuah kesunahan. Begitu juga Imam Malik, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa saksi di dalam rujuk ini adalah sebuah kesunahan dan tidak wajib ada saksi. Para ulama sepakat tentang rujuk dinyatakan dengan ucapan, dan mereka berbeda pendapat tentang rujuk yang dilakukan dengan sebuah tindakan atau berhubungan badan secara langsung. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Yahya, beliau berpendapat bahwa tindakan hubungan badan ini diharamkan, karena maka tidak boleh rujuk dilakukan dengan berhubungan badan, karena Allah Ta'ala telah menyebutkan persaksian itu, dan tidaklah persaksian itu kecuali melalui ucapan. Pendapat ini dibantah dengan sebuah hujah bahwa tidak berdosa bagi suami untuk merujuk istrinya dengan berhubungan badan. Tapi kalau dalam hubungan badan ini persaksian itu tidak wajib, sebagaimana dikatakan sebelumnya. Jumhur berpendapat rujuk dengan tindakan atau hubungan badan itu sah, tapi mereka berselisih pendapat apakah termasuk syarat tindakan itu mesti ada niat atau tidak. Jika masih dalam keadaan iddah, seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, suami itu boleh merujuk istrinya jika masih pada tolak roji, yaitu tolak ke-1 ataupun tolak kedua. Kalau tolak ketiga sudah beda.
sedangkan jika sudah melewati masa iddah atau masa tunggu, maka si mantan suaminya ini sudah menjadi orang lain. Maka jika dia ingin kembali kepada istrinya, dia harus menikah kembali. Nah, bagaimana jika telah keluar akta cerai, kemudian pasangan suami istri ini ingin melakukan rujuk kembali, maka mereka itu harus melakukan nikah kembali dengan cara mengurusnya ke KUA. Nanti di KUA itu mereka membawa akta cerai dan tentang identitas. Kemudian mereka itu harus melakukan pernikahan kembali dengan menggunakan syarat dan rukun pernikahan seperti biasanya, yaitu ada kedua mempelai, ada wali, dan juga ada kedua saksi yang paling penting. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan semoga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.